Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang aspek hukum K3. Berikut adalah nama anggota, ada Cici Damayanti, ada saya sendiri, Siti Sonia, ada Miftahul Jana, dan juga ada Cika Delfaira. Berikut adalah beberapa outline yang akan kami bahas, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, dan bab 3 yaitu penutup. Bab 1 yaitu pendahuluan, di mana Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mencatat bahwa pada periode 2018, kasus kecelakaan kerja mencapai 157 orang, 157.000 orang, sementara pada tahun 2019 terdapat 130.000 orang, di mana pada kecelakaan kerja ini walaupun menurun tetapi harus diselesaikan permasalahannya. Karena kecelakaan kerja ini tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moral, dan pencemaran lingkungan. Penerapan manajemen keselamatan K3 sangat penting karena bertujuan untuk memberikan suasana lingkungan dan kondisi kerja yang baik, nyaman, dan aman, serta mendapatkan untuk menghindari kecelakaan dan penyakit kerja. Tujuan dari K3 yaitu mengetahui tentang kesehatan dan keselamatan kerja, mengetahui cara hukum keselamatan dan kesehatan kerja, mengetahui undang-undang yang mengatur standar dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya adalah bab 2 yaitu tentang isi. Kemudian pengertian K3 merupakan suatu program atau sistem untuk melindungi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan atau preventif bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam lingkungan kerja. Kemudian pengertian K3 menurut keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 493 tahun 1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Next. Selanjutnya yaitu ada sejarah hukum K3. Jadi dimulai dari era revolusi industri, di mana masih banyak perkembangan K3 seperti penggunaan mesin yang menggantikan tenaga kerja, pengenalan metode baru dalam pengolahan bahan baku. Selanjutnya ada era industrialisis, di mana sejak era revolusi industri ini sampai dengan abad pertengahan 20, penggunaan teknologi ini semakin berkembang. Dan perkembangan K3 ini mengikuti penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu ada era manajemen, di mana era manajemen itu ada dua, yaitu dimulai sejak 1950 sampai 1984. Dan selanjutnya yaitu ada era mendatang, di mana era mendatang sendiri ini tuh era sekarang kita, di mana K3 akan terus berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Jadi K3 ini tidak hanya tentang lingkungan industri saja, tetapi seluruh masyarakat juga ikut dalam K3. Kemudian ada aspek hukum K3. Aspek utama hukum K3 ada beberapa, yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Kemudian penerapan aspek hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh baik kepada perusahaan maupun tenaga kerja karena baik perusahaan dan tenaga kerja telah terikat secara hukum. Kemudian perusahaan yang bergerak dalam proses manufaktur memerlukan sebuah iklim kerja yang baik. Proses produksi harus mengedepankan asas efektivitas kerja, efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Berikut ini merupakan uraian dari beberapa peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja, dapat dilihat sendiri dan dapat dibaca serta diamati.
Selanjutnya yaitu OSAS 18001. Adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tujuan dari OSAS 18001 yaitu perlindungan terhadap para pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dari lingkungan kerja yang berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja. OSAS 18001 tahun 2007 dipublikasikan pertama kali oleh British Standard Institute atau BSI pada April 2007. Kemudian tujuan dari OSAS 18001 ini mengurangi kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja, dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan juga dapat meningkatkan citra baik perusahaan. Selanjutnya tentang ISO, di mana ISO itu adalah International Standard for Organization. Di sini termasuk badan standar dunia yang dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan dengan barang dan jasa. Oke. Selanjutnya ini dia juga sebagai koordinasi standar kerja, publikasi standar harmonisasi, dan promosi pemakaian standar internasional, di mana tujuan utama ISO ini merupakan manajemen mutu. Selanjutnya, salah satu ISO yang dibahas adalah ISO 45001, di mana ISO ini berkaitan dengan standar sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja SMK kerja, mencegah cedera, dan kesehatan yang buruk. Adapun manfaat penerapan ISO ini kepada perusahaan yaitu diantaranya memiliki proses yang sistematis, meminimalkan angka kecelakaan kerja, mengurangi downtime, dan mengurangi biaya. Selanjutnya ada ISO 9001, di mana ISO ini membahas tentang standar sistem manajemen mutu dengan tujuan pengawasan dan penjaminan pada semua kegiatan yang akan mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan. Adapun ISO 9001 berisi tentang penekanan pada keterlibatan, pengarahan resiko dan peluang perusahaan secara terstruktur, memiliki menggunakan bahasa, struktur, dan istilah yang umum dan sederhana sehingga mudah dimengerti oleh organisasi. Selanjutnya pengarahan manajemen rantai pasokan yang lebih efektif dan lebih mudah untuk perusahaan dan perusahaan jasa dan perusahaan membahas pengetahuan. Selanjutnya itu ISO 14001, di mana ISO ini membahas mengenai sistem manajemen lingkungan dengan tujuan mencapai perbaikan, pengelolaan, dan pengendalian dampak lingkungan. Nah, ada 5 elemen dari SML ISO 14001, diantara adalah kebijakan lingkungan, perencanaan lingkungan, pelaksanaan dan pengoperasian, tindakan pemeriksaan dan perbaikan, dan pengkajian manajemen. Selanjutnya yaitu ada Permenaker K3. Yang pertama Permenaker RI nomor 5 tahun 1996. Menurut Peraturan Menteri nomor 5 tahun 96 dalam Jurnal Febiana Pangkei 2020, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dari sumber daya dan dengan dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sedangkan untuk Permenaker RI nomor 5 tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, syarat K3 lingkungan kerja yaitu ada pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAP, pengendalian faktor biologi, faktor ekonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana
hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat, dan penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu ada studi kasus tentang kecelakaan kerja, di mana yang pertama ada Krenian Joto yang roboh di Matram, di mana penyebabnya yaitu bantalan rel disebabkan karena tidak mampu untuk menahan beban, dan juga pada saat malam hari itu sedang terjadi hujan, jadi menyebabkan sedikit licin. Yang kedua adalah meledaknya pabrik baja di Mojokerto, di mana menurut warga sekitar pada pukul 1 terjadi dan terdapat 6 korban yang dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada kebakaran pabrik PT Widada, di mana salah satu tangki pipanya mengalami kebocoran akibat kekurangan pengejaran dan perawatan secara teratur sehingga pipa akan mengalami kerusakan. Dan yang terakhir yaitu meledaknya Krakatau Steel di Cilegon, di mana menurut keterangan salah satu warga pada saat mendengar bunyi ledakan dalam pabrik tersebut mengeluarkan asap dan bau kimia yang menyengat. Selanjutnya yaitu ada studi kasus tentang penghargaan K3, di mana penghargaan K3 ini diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan mulai dari ISO, OHSAS, dan juga SMK3, yaitu mulai dari pertama yaitu Waskita, raih penghargaan K3 di tingkat global di Las Vegas, di mana perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO 9001 tahun 2008, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang profesional. Yang selanjutnya yaitu Indosat, di mana meraih penghargaan nasional K3 Zero Accident, di mana menggunakan APD, adanya fasilitas umum, dan memberikan fasilitas bantuan alat kebersihan. Selanjutnya yaitu Java yang meraih bendera emas sistem manajemen K3, di mana pada perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO 14001 tahun 2005. Dan yang terakhir yaitu ada PT Dian Swastika Sentosa, yang mana memperoleh penghargaan bendera emas dengan nihil kecelakaan kerja dan menerapkan sistem manajemen K3. Selanjutnya yaitu ada bab 3 penutup. Yang pertama yaitu saran. Perusahaan perlu memperhatikan standar keamanan dengan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja agar menciptakan suasana kerja yang aman sehingga karyawan dapat lebih produktif dalam bekerja dan merasa dilindungi. Kemudian perusahaan perlu melakukan training bagi setiap karyawan baru mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ketika melakukan pekerjaannya. Next. Kemudian kesimpulan, keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Kemudian sejarah kelahiran K3 dibuat dengan mempertimbangkan banyaknya resiko yang didapat oleh perusahaan industri. Dalam pelaksanaannya, sistem manajemen sangat penting bagi perusahaan. Penerapan aspek hukum dalam kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur baik peraturan secara nasional maupun internasional. Perancangan peraturan tersebut mengacu pada standar ISO untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan sertifikasi sistem manajemen. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada teman-teman jika ada pertanyaan untuk kelompok K6. Iya, saya ingin bertanya, Saudara Sonia. Iya. Halo, tes. Iya, Widya, silakan. Saya ingin bertanya terkait dengan aspek penerapan hukum K3 ya. Apa bedanya
18001 dengan standarisasi ISO lainnya. Terima kasih Widya atas pertanyaannya. Saya Cika dari kelompok H6 izin menjawab. Jadi menurut literatur yang saya baca, salah satu ISO yaitu ISO 45001 itu merupakan ISO yang ISO yang diterbitkan dengan tujuan untuk menggantikan OHSAS 18001, di mana OHSAS 18001 ini ditarik dengan berlangsungnya dipublikasikan ISO 45001 tahun 2018. Nah, dari ISO 45001 ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses dari OHSAS yang sebelumnya, di mana ada 3 tahun untuk perusahaan beradaptasi pada ISO 45001 ini, dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Sekian dari saya. Silahkan teman-teman jika ingin menambahkan. Saya ingin menambahkan, kalau menurut saya ISO itu OHSAS 18001 itu merupakan standar internasional. Seperti halnya jika di Indonesia merupakan Permenaker. Kemudian, kenapa OHSAS 18001 ini diganti oleh ISO, itu tujuannya selain mengoptimalkan, juga bisa lebih efisien, baik dari secara internal maupun secara eksternal. Terima kasih. Mungkin Apa sudah terjawab? Iya, sudah. Berarti secara garis besar penyempurna dan ini ya, dari peraturan-peraturan yang lainnya. Iya betul. Ya. terima kasih kepada Widya. Mungkin untuk teman-teman lainnya, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya izin bertanya untuk kelompok 6. Baik, Saudari Nabila, dipersilakan. Tadi kan di dalam presentasi tadi kan dijelaskan bahwa penerapan aspek hukum K3 baik untuk perusahaan maupun pekerja kan. Nah, bagaimana cara menangani kelalaian perusahaan dalam penerapan aspek hukum K3 tersebut? Terima kasih. Baik, Nabila, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Miftahul dari kelompok 6, izin menjawab. Penanganan kelalaian itu umumnya berasal dari kesadaran diri sendiri untuk menghindari adanya kecelakaan saat bekerja. Penanganan kelalaian perusahaan dalam penerapan aspek hukum K3 itu juga dapat dilakukan dengan meninjau secara rutin perusahaan tersebut dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Kemudian peninjauan biasanya dilakukan oleh pengawas K3 atau ahli K3 yang berada di perusahaan tersebut untuk mengecek apakah para pekerja dan perusahaan tersebut telah menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja saat bekerja. Menurut saya itu. Mungkin Sonia ingin menambahkan. Baik, terima kasih kepada Nabila atas pertanyaannya. Saya izinkan menambahkan. Jadi, bagaimana sih caranya untuk mengurangi kelalaian? Yang pertama itu kita tidak bisa mencegahnya hanya dari satu pihak saja, tidak bisa hanya dari pekerjanya maupun perusahaannya maupun pihak-pihak terkait yang mengurusi tentang K3, tetapi semuanya harus berjalan bersama-sama untuk menjalankan K3 ini. Dan juga terdapat undang-undang yang mengatur apabila perusahaan tersebut tidak memberikan fasilitas atau tidak memberikan alat tentang penanganan K3, maka akan diberikan pidana, yaitu kurang lebih 1 tahun dengan denda 15 juta. Dan itu sudah terdapat dalam undang-undang. Jadi
untuk mencegahnya itu tidak bisa dari satu pihak saja, tetapi semuanya harus bekerja dalam tim. Karena jika hanya satu pihak saja yang menyelesaikan masalah tersebut, maka untuk mencapai ketiganya sendiri belum bisa. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari Saudari Nabila? Sudah, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.